Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5511. Lihat aku menurunkannya. Biarkan mereka berdua masuk. Kaisar mayat hidup berkata dengan tenang, aku ingin melihat siapa yang begitu sombong. Ya, pria itu mundur dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, di luar gerbang gunung, puncak tingkat kedua yang terpisah dengan hormat berkata kepada Qin Chen dan Wangu Mingzu, kalian berdua, tuanku meminta Anda untuk pergi dan berbicara. Apa? Boom! Dalam sekejap, aura menakutkan meletus dari tubuh Wangu Mingzu, dan ditekan dengan keras di tubuh detasemen puncak tingkat kedua seperti lautan luas. Aura menakutkan itu seperti Mingshan kuno. Menghancurkan, menekan setelah mencapai puncak. Ganda detasemen, seteguk darah segera keluar, dan dia menatap Wan Gu Mingzu dengan ngeri. Wajah Wangu Mingzu sedingin es, dengan cahaya dingin di matanya, dan dia berkata dengan suara dingin. Kaisar abadi sangat sombong, dia tidak keluar untuk memenuhi perintah, tetapi membiarkan tuanku masuk secara pribadi. Di mana keberaniannya? Wangu Mingzu penuh dengan aura pembunuh, dan aura teror meresap ke udara, yang membuat puncak lapisan kedua terlepas dan gemetar karena terkejut. Niat membunuh yang mengerikan. Dengan aura seperti itu, dia jelas merupakan orang yang kuat di tingkat detasemen 3 puncak, dan dia bukan puncak detasemen 3 biasa. Pada saat ini, detasemen puncak tingkat kedua juga merasa bahwa tuannya terlalu mempercayakannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan berkata, harap tenang, tuanku telah mundur sebelumnya, dan dibangunkan oleh bawahannya. Dia tidak bisa keluar untuk menyambutnya secara langsung untuk sementara waktu. Maafkan saya, izinkan saya berjalan-jalan sebentar dan menikmati indahnya pemandangan Gunung Guiming. Pemandangan indah. Qin Chen melihat sekeliling ke langit kelabu dan pegunungan hitam pekat, apakah dunia bawah ini memiliki pemandangan yang indah? Apa yang menarik dari Gunung Guiming? Itu hanya sebuah tempat di sudut. Wangu Mingzu berkata dengan dingin, biarkan Kaisar Abadi keluar untuk menyambutmu secara langsung, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ini. Orang yang berada di tingkat kedua dari detasemen puncak memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, dan sama cemasnya seperti semut di panci panas. Baik. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Tuanku. Wangu Mingzu, yang masih marah dan suka membunuh, mengubah ekspresinya dalam sekejap, membungkuk dengan hormat dan menyanjung, dan menundukkan kepalanya ke arah Qin Chen. Saya tidak tahu perintah apa yang dimiliki tuanku. Perubahan seperti itu membuat orang yang berada di puncak tingkat kedua di samping hampir terlihat bodoh. Adakah orang di dunia ini yang emosinya berubah begitu cepat? Qin Chen berkata dengan ringan. Jangan buang waktu di sini, karena Kaisar mayat hidup memintaku untuk menunggu, aku akan menunggu saja, semuanya sibuk, dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Ya tuanku, kata Sanjungan, mengangkat kepalanya, kulitnya menjadi bangga lagi, sedingin es, dan berkata dengan dingin kepada detasemen puncak tingkat kedua, pimpin jalan segera. Qin Chen dan Wangu Mingzu menjarah ke Gunung Guiming. Gunung Guiming seperti pagoda, berlapis-lapis, setiap lapisan sebenarnya sangat besar, setara dengan dunia kecil, dihuni oleh pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Pembudidaya hantu ini memiliki hierarki yang ketat, yang terlemah adalah warga sipil, yang hidup di tingkat paling bawah dan memberikan hal-hal paling mendasar untuk Gunung Guiming. Sedangkan Gunung Guiming memberi mereka perlindungan. Mereka yang berbakat di antara mereka akan dipilih oleh Gunung Guiming, menjadi personel periferal, dan kemudian menjadi murid internal. Pada akhirnya, jika mereka dapat menunjukkan bakat luar biasa,
Mereka dapat bergabung dengan Gunung Guiming, menikmati perlakuan berbeda, dan menjadi hamba dan bawahannya. Ratusan juta tahun kemudian orang-orang kuat Gunung Guiming seperti awan. Ngomong-ngomong, itu hanyalah seorang jenderal top kuno di dunia bawah. Dunia yang dia kendalikan setidaknya setara dengan wilayah luas di alam semesta. Para pembudidaya hantu di wilayah ini adalah orang-orang di bawah Kaisar Abadi, yang menyediakan aliran energi dunia bawah dan kekuatan keyakinan. Pada saat ini, Qin Chen melihat sekilas dan melihat banyak sekali pembudidaya hantu yang tinggal di dunia bawah di dunia kecil. Mereka lahir, tua, sakit dan mati, dengan suka, marah, sedih dan gembira. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di Gunung Guiming. Kamu benar-benar menciptakan dunia seperti itu dan mendukung pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Qin Chen berkata dengan ringan, matanya berkedip. Umumnya, orang-orang kuat di dunia bawah tidak peduli dengan para penggarap hantu di tingkat paling bawah, di istana, pada dasarnya hanya ada murid dan orang kuat di bawah komando mereka. Misalnya, di istana Raja Hantu Moriming dan Tuan Makam Tanah Kematian, mustahil bagi pembudidaya hantu biasa untuk bertahan hidup, yang terlemah mungkin berada di alam tertinggi. Tapi Gui Mingshan sedikit berbeda. Manusia puncak tingkat kedua tersenyum tanpa mempedulikan, tuanku, ini adalah hobi kecil tuanku. Dia suka mengembangkan dunia, menyaksikan makhluk-makhluk di dalamnya menjadi tua, sakit dan mati, dan memperhatikan kehidupan mereka. Lagi pula, untuk hidup tidak terbatas, jika kamu tidak menemukan hobi kecil, aku khawatir kamu akan sangat kesepian. Hobi kecil. Qin Chen terkekeh ringan, tetapi tidak mengatakan apapun lagi, tapi dia merasakan hawa dingin di hatinya. Netherworld, si Mei, apakah kamu melihatnya? Qin Chen diam-diam mengirim pesan ke dunia yang kacau. Kaisar Netherworld mengangguk dan berkata, Nak Qin Chen, Kaisar Abadi ini adalah hasil karya yang sangat besar. Dunia kecil ini tidak sederhana. Ini bukan hanya sebuah negara kontinental kecil, tetapi Tao di dalamnya juga merupakan dunianya sendiri. Ini setara dengan menciptakan alam di dalam alam. Alam di dalam alam. Metode ini agak mirip dengan dunia kacau Qin Chen. Apa sebenarnya jalan yang dipraktikkan oleh Kaisar Abadi ini? Qin Chen bijaksana. Ketika dia berada di dunia iblis, dia telah berurusan dengan Kaisar Abadi ini. Orang ini mencapai kesepakatan dengan nenek moyang iblis dalam dan klan kegelapan. Dan menciptakan dunia bawah yang gelap di kehampaan tempat bertemunya para dewa yang kacau dan lautan iblis dari dunia iblis dan dunia bawah. Bereinkarnasi di dunia bawah yang gelap. Ini jelas merupakan upaya untuk membentuk dunia bawah kecil di luar dunia bawah. Namun, Qin Chen tidak mempedulikannya pada saat itu, tetapi sekarang melihat dunia kecil di Gunung Guiming. Qin Chen langsung mengerti bahwa meskipun Kaisar Mayat hidup hanyalah seorang jenderal di bawah komando Permaisuri Mingyue, plotnya tidaklah kecil. Titik. Kamu akan mengetahuinya saat kamu melihatnya. Kata Qin Chen dalam hati. Kali ini, dia datang bersiap untuk menyerahkan Kaisar Abadi. Pertama, orang ini mengikuti Permaisuri Mingyue saat itu dan tahu banyak tentang Permaisuri Mingyue. Kedua, aura langit sungai panjang ke arah Yongji Nihai sangat kuat, dan kemungkinan besar akan terhalang oleh perhatian. Itu sangat sulit untuk dibobol dengan gegabah. Ditemukan, tetapi Kaisar Abadi berada di bawah komando Permaisuri Mingyue, jadi akan lebih mudah untuk pergi ke Laut Bencana Abadi dalam kapasitasnya. Sepanjang jalan, Qin Chen diam-diam mengamati Gunung Guiming. Awalnya, menurut pendapatnya, kembalinya ke Gunung Ming ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagaimanapun, Kaisar Mayat hidup hanyalah seorang jenderal di bawah komando Permaisuri Mingyue. Titik. Tapi sekarang ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa Gunung Guiming sangat tidak biasa. Haha, itu menarik. Qin Chen bijaksana. Kalian berdua, ini istanamu. Segera, keduanya sampai di istana yang gelap.
Orang puncak tingkat kedua berkata dengan sikap acuh tak acuh, dan pada saat yang sama dia memberi hormat dengan hormat kepada istana di depannya. Tuan, saya telah membawa Anda ke sini. Kalian berdua telah menempuh perjalanan jauh, tapi kalian melewatkan sesuatu untuk bertemu kalian dari jauh. Suara gemuruh terdengar dari aula istana, silakan masuk. Dengan suara gemuruh, pintu aula istana di depan tiba-tiba terbuka, dan bagian dalamnya sedalam langit berbintang yang gelap. Sungguh luar biasa, Wan Gu Mingzu mencibir dalam hatinya dengan jijik di wajahnya. Apa identitasmu? Berani pamer di depan diri sendiri. Anda akan terlihat baik ketika saya melihat ke belakang. Wang Gu Mingzu menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, dan berkata melalui transmisi suara. Tuan Muda Chen, Kaisar mayat hidup ini berani berpura-pura berada di depan kami, dan ketika Anda melakukan sesuatu nanti, buka saja mulut Anda, asalkan kamu memberi perintah. Bawahan akan mendatangimu. Aku akan memberimu Kaisar abadi. Dia hanya seorang jenderal di bawah Kaisar, bukankah mudah untuk menang? Ayo pergi. Suara mendesing. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia segera terbang menuju istana di depan. Aula utama itu dalam, seperti labirin berlapis-lapis. Setelah terbang masuk, Qin Chen melihat sekeliling kehampaan. Untuk beberapa alasan aula ini memberinya perasaan yang agak tak terduga, seolah-olah dia telah memasuki dunia khusus. Ledakan. Pada saat ini, di kehampaan di depan, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, sosok hitam yang mengenakan jubah, dengan aura gelap kematian yang tersisa di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, sosok ini sedang duduk bersila di atas tahta di kehampaan, menatap Qin Chen dan leluhur tulang segudang. Aku ingin tahu siapa kalian berdua dan mengapa kalian datang ke Gunung Mingshan. Suara Kaisar Abadi menggelegar. Bergantung pada. Masih berpura-pura. Wajah Wang Gu Mingzu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tuan Muda Chen, bawahan ini tidak tahan lagi. Mari kita lihat bagaimana saya menjatuhkannya. Leluhur Wan Guming berkata melalui pesan itu, kemudian wajahnya menjadi gelap, dia menatap Kaisar mayat hidup dengan marah, dan berteriak dengan marah, Yang mulia, Anda sangat berani. Anda berani menjadi begitu sombong ketika Anda melihat Tuhan dan saya, jadi turunlah dari sini. Ledakan. Setelah berteriak dengan marah, Wan Gu Mingzu melompat dan tanpa ragu-ragu, tangan besarnya tiba-tiba meraih Kaisar Abadi. Dengan keras, tangan raksasanya yang menakutkan itu seperti tirai langit, langsung membungkus Kaisar Abadi. Dengungan. 5 jari Wan Gu Mingzu menyebar dan berubah menjadi 5 pelangi ilahi, menutup segala sesuatu di dunia. Kekuatan yang menakutkan itu seperti lautan luas yang mengalir turun, menekannya. Roh hantu Sen Ming. Siapa kamu? Kaisar Abadi berteriak dengan dingin, tanpa rasa panik, dan tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, sosok menakutkan diproyeksikan keluar, seperti dewa kematian. Dan meninju langsung ke telapak tangan besar yang direntangkan oleh leluhur dunia bawah 10.000 tulang. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan dalam sekejap raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia. Kaisar Abadi meninju, dan cahaya ilahi mekar. Itu seperti pisau tajam, merobek telapak tangan leluhur Wan Guming. Dengan keras aura menakutkan melanda, dan leluhur kegelapan tulang segudang mundur tiba-tiba, ribuan kaki jauhnya dalam sekejap, ketika dia berhenti. Kekosongan di belakangnya langsung hancur dan runtuh. Kamu, secara tak terduga memblokir serangan leluhur ini. Wang Gu Mingzu mengungkapkan ekspresi yang luar biasa. Hah, alam kuasi Kaisar. Kamu berada di bawah Kaisar Agung yang mana? Kaisar Abadi juga mengubah ekspresinya, menatap leluhur dunia bawah 10.000 tulang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya, tetap di channel ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya.
Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.